Ada orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sahabat begitu sholatnya. Habis sholat dia datang ke Nabi, mau dengar pengajian. Nabi bilang, Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. Nabi pikir dia buru-buru. Ternyata dia sholat sama lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. Balik Nabi bilang, Irji' fa innaka lam tusalli. Kembali, kau belum sholat tuh. Allahu Akbar. Sama lagi sholatnya. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. 3 kali disuruh Nabi ulang. Sampai 3 kali. Kembali kerjain. Kenapa Nabi suruh sholat ulang? Karena tidak ada tumakninah. Tumakninah wajib ini. Kalau enggak sah sholat dia percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Sebagai kewajiban muslim yang paling utama, sholat mestilah dilakukan secara sempurna sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Selayaknya sholat adalah tugas wajib yang rutin kita setor kepada Allah setiap hari. Ibaratkan saja seorang murid yang diberi tugas oleh gurunya. Pastilah ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, rapi dan cantik. Maka ketika ia kumpulkan, senanglah hati gurunya, sehingga ia mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan yang mengerjakan dengan asal-asalan, buruk bahkan salah, pastilah gurunya tidak senang melihatnya. Nilainya akan jelek, bahkan bisa-bisa dicoret tugasnya itu dan dicampakkan oleh gurunya. Kurang lebih seperti itu pula lah perumpamaan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Jika kita berpola pikir demikian, pastilah kita akan termotivasi untuk terus menyempurnakan ibadah sholat kita. Dan apabila seseorang menunaikan sholat dengan tidak sempurna, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholatnya itu akan berkata kepadanya di hari kiamat kelak, sesungguhnya Allah akan mensia-siakan engkau sebagaimana engkau dulu mensia-siakan aku di dunia. Maka dilipatlah sholatnya itu seperti kain perca, lalu dicampakkan ke mukanya. Meskipun kekuatan hadis ini dinilai lemah, namun jika ditelaah maknanya benar. Bukankah ibadah memang mesti kita persembahkan kepada Allah dalam kemasan yang sempurna? Apalagi sholat, imaduddin, tonggak berdirinya agama ini. Rasul SAW bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Dari sini kita sepakat bahwa sholat adalah ibadah yang sangat vital, bahkan menjadi penentu baik tidaknya amalan kita yang lain. Namun kenyataannya, masih banyak kekhilafan yang acap kali kita lakukan dalam sholat. Dan mohon maaf, terkadang bahkan kita tidak sadar dalam melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. Bukan hanya itu, hal terparahnya adalah tidak ada yang mengingatkan kita akan kesalahan itu. Di sini kami mencatat setidaknya ada 5 kekhilafan yang sering kita lakukan dalam sholat. Mari kita bahas. Sholat tapi tidak mengingat Allah. Ini memang terdengar aneh, namun tanpa kita sadari, kenyataannya ini adalah satu kekhilafan yang paling sering terjadi di tengah-tengah kita. Sholat yang seharusnya menjadi pengingat akan Allah dan hari akhir, justru menjadi momentum untuk memikirkan perkara dunia yang tak kunjung usai. Entah itu pekerjaan di kantor yang belum selesai, tagihan listrik yang belum dibayar, hari hujan tapi jemuran belum diangkat, tulisan insya Allah itu pakai Y atau pakai H, Ejaan Inggris SH, ejaan Indonesia SY. Bumi itu bulat atau datar, kenapa kapal yang beratnya bertonton tidak tenggelam di lautan, dan sebagainya. Ada-ada saja yang teringat saat sedang sholat. Ada pula yang memikirkan akhir pekan mau liburan kemana, mau beli sepeda gunung atau sepeda lipat, nanti mau punya anak berapa dan dinamai siapa, dan lain-lain. Bahkan sholat dijadikan sarana untuk mengatur rencana. Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budani wa aqimiyas salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Fungsi sholat adalah sebagai sarana untuk mengingat Allah. Kalaulah sepanjang hari dipenuhi oleh bermacam ragam kesibukan yang membuat kita lupa mengingat Allah, maka setidaknya ketika sholatlah kita berkesempatan untuk kembali mengingatnya. Kalaulah sholat pun tidak bisa menjadi sarana untuk mengingat Allah, maka bagaimana lagi cara kita untuk tetap terhubung dengannya? Padahal andai saja kita menyadari, mengingat Allah itu ajaib. Ia dapat memberikan ketenangan yang luar biasa ke dalam hati dan pikiran kita. Dan ketenangan itu tidak akan kita temukan dengan cara apapun kecuali dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan sebenarnya ketenangan itulah yang kita butuhkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, agar kita tidak stres dan ditumpuki oleh beban pikiran. Sejatinya sholat itu merefresh kita, serta melapangkan hati dan pikiran kita. Fokus mengingat Allah harus kita niatkan dari sebelum sholat dimulai.
Lalu ketika sholat kita kerjakan, berupayalah untuk tetap khusyuk mengingat Allah sepanjang sholat dilaksanakan. Nabi SAW bersabda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah, sesungguhnya ia melihatmu. Memang akan sulit untuk tetap memfokuskan pikiran, akan banyak ingatan yang mencoba merasuk. Ustadz Abdul Somad Hafizahullah mengibaratkannya seperti sulitnya berjalan meniti pematang sawah. Seperti meniti pematang di tengah sawah, tanah liat yang licin. Kadang kita membawa padi, tiba-tiba jatuh ke kiri, saat itu jatuh ke kanan. Begitu juga dengan hati, kadang-kadang lari, ingat, khusyuk kembali, kadang-kadang lupa, ingat kembali, sampai akhirnya selamat. Dan ketika kau selamat, itu bukan karena engkau, tapi karena pertolongan Allah. Yang kedua, salat kencang. Allahu Akbar. Enak takbirin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Ini juga merupakan satu kekeliruan yang jarang kita perhatikan. Salat dengan kencang. Orang-orang tua kami mengistilahkannya sebagai salat patuk ayam, sebab gerakannya seolah-olah mirip dengan cepatnya gerakan ayam yang mematuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW sholat seperti burung gagak yang mematuk makanannya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Ada yang saking cepatnya, jantungnya sampai berdegup kencang seperti habis berolahraga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 23 rakaat 7 menit. Ini su'uzan kita. Astagfirullah, istighfar. Jangan sampai terjadi Anda sholat 23 rakaat misalnya cuma 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling enggak kalau cepat-cepatnya itu adalah hurufnya masih terbaca semuanya. Masih kebaca tapi apa itu ngomong apa itu? Amin, 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 amin. Ini baru rukuk sudah berdiri lagi. Tunggu tangan. Istighfar. Jangan su'uzan. Itu bukan salat tarawih. Itu lomba-lomba siapa yang cepat naik turun. Terkadang sholat laju ini diakibatkan oleh waktu yang sempit. Misalnya sedang berada di tengah pekerjaan mendesak. Namun ada juga yang melakukannya di waktu yang lapang. Boleh jadi karena sudah jadi kebiasaan karena keseringan. Kawan-kawan, ini adalah kekeliruan yang mesti kita sadari dan perbaiki. Sebab kita butuh tahu, apa yang kita peroleh dari sholat kita jika dikerjakan sekencang itu. Dan mohon maaf, saya dan kita semua juga perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah sholat yang kita kerjakan hanyalah untuk pelepas kewajiban saja, atau kita mengharapkan faedahnya dalam kehidupan? Bagaimana kalau imam sholat cepat Pak Ustadz? Batal, tak ada tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membacanya nggak benar tuh mutlak haram tuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW berada di masjid, masuklah seorang laki-laki, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu, ia datang kepada Nabi dan memberi salam. Nabi menjawab salamnya, kemudian berkata, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ia taati perintah Nabi, ia pun sholat kembali. Setelah selesai, ia kembali menghadap Nabi. Nabi tetap berkata, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali Nabi menyuruh orang itu mengulangi sholatnya. Orang itu akhirnya berkata, demi Allah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Ajarilah saya. Maka Nabi pun berkata, apabila engkau akan sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah sampai rukukmu tumakninah. Kemudian bangkitlah sampai engkau berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai sujudmu tumakninah. Kemudian bangkit dan duduklah hingga tumakninah. Lakukanlah demikian dalam seluruh rakaat sholatmu. Dari hadis tersebut kita garis bawahi, berkali-kali Nabi menyebut lakukan sampai tumakninah. Apakah tumakninah itu? Tumakninah itu dari kata itma'anna, yaitu ketenangan yang dilahirkan dari proses ibadah. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lalu berapa lamakah kita harus bertahan hingga tumakninah? Kata Nabi, fala tarfa', jangan lalu bangun dari ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai rukumu merasa tenang, sampai tentram jiwa kita. Jadi bagusnya kalau orang ruku, saat dia ruku itu jangan dulu baca doa, pastikan dulu enak rukunya.
sejajar bagian depan dengan bagian belakangnya, darah mengalir dengan lancar. Kalau ini sudah tenang, sudah enak, baru kita bacakan Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ini secara kesehatan fisik juga sehat, bagus. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan lama tumakninah itu adalah selama bacaan sholat itu dibaca. Contohnya dalam gerakan sujud, lama tumakninah dalam sujud adalah selama bacaan sujud dibaca, tentunya dengan bacaan yang jelas. Ada juga yang mengukurnya selama bacaan subhanallah. Ada juga yang mengukurnya dengan satuan detik, contohnya selama 2,5 detik, 3 detik, dan sebagainya. Intinya yakni, sampai kita mendapatkan ketenangan dalam posisi sempurna pada gerakan itu. Sebab makna tumakninah adalah tenang. Jika tumakninah memang diperintahkan oleh Nabi, apakah ia termasuk rukun sholat? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian memasukkannya ke dalam rukun. Tumakninah salah satu rukun di dalam salat. Jika masuk rukun, maka jika tidak dilakukan, sholatnya batal. Yang sebagian lagi tidak menggolongkannya sebagai rukun, namun mengkategorikannya sebagai syarat sah sholat. Syarat sah i'tidah mesti ada tumakninah. Antara syarat mutlaknya sholat yang mengikuti Nabi SAW, tumakninah. Artinya jika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Sama saja kan? Berarti jika kita sholat tanpa tumakninah, maka sholat kita tidak dinilai sebagai sholat. Sah tidak salat tanpa tumakninah? Tak ada tumakninah, i'tidah tak sah. Batal, tak ada tumakninah. Batal tanpa tumakninah. Tidak sah, udah selesai. Cara agar bisa tumakninah yakni, kita harus meniatkannya dulu dari sebelum sholat dimulai. Sebab kalau tidak diniatkan, kita akan lupa melakukannya. Lalu ketika sholat dilakukan, lakukanlah gerakan demi gerakan dengan rileks tanpa tergesa-gesa. Ukurlah rileksnya gerakan itu dengan frekuensi degup jantung kita. Jika kita rileks, degup jantung akan tetap terjaga normal. Namun ingat, rileks ini bukan berarti bermalas-malasan. Tetap lakukan gerakan demi gerakannya dengan tegap dan tidak loyo. Kemudian di setiap gerakan, bacalah bacaan sholat dengan jelas. Apabila bacaannya telah selesai, barulah berpindah ke gerakan lainnya. Jangan akhiri gerakan sebelum bacaannya selesai kita baca dengan jelas. Tenang, nyaman, jangan buru-buru. Santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat Anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan ada getaran pada jiwa Anda. Sujud lama, tobat, enak. Jika kita melakukan sedemikian, maka rasakanlah kenikmatan ibadah sholat kita. Dan rasakanlah efek dari ibadah sholat yang kita lakukan dalam kehidupan.